Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Shalom, selamat siang semua teman-teman. Jadi pada video kali ini kami ditugaskan dari dosen kami untuk mengerjakan tugas pada modul 7 dan 8. Sebelum mulai proses pengerjaannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gideon Pembonan dengan NIM 224 611 Halo, saya Varianti Silambi dengan NIM 224611016. Kita langsung saja masuk pada pembahasan di modul 7. Pada modul 7 ini kita akan melakukan 3 percobaan. Pada modul 7 kita akan melakukan sebuah operator aritmetika dan relasional. Pada operator aritmetika kita akan melakukan sebuah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian modulus, menempatkan nilai di sisi kanan ke variabel di sisi kiri, membandingkan dua nilai yang sama dan membandingkan dua nilai yang tidak sama. Pertama-tama kita masuk ke terminal di Linux. Kemudian kita akan login sebagai user, terus kita akan ketikkan agar tanda seru spasi slash bin slash bar. Lalu kita ketikkan, lalu kita tekan enter. Perintah ini digunakan untuk memberitahu komputer kita bahwa setiap program yang saya tuliskan dieksekusi di bus. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel A sama dengan 15, B sama dengan 7. Terus untuk menjumlahkan kita ketikkan perintah let jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Enter. Terus untuk melihat hasilnya kita bisa ketikkan echo tanda kutip hasil penjumlahan. Titik 2 variabel jumlah. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik lalu enter. Hasilnya itu adalah 22 karena variabel A ditambah variabel B itu adalah 22. 15 tambah 7 itu 22. Terus kita akan melakukan pengurangan. Ketikkan perintah let kurang sama dengan variabel A dikurang variabel B. Enter. Terus echo tanda kutip hasil pengurangan titik 2 variabel kurang. Tanda petik enter. Hasil kurang dari 15 dikurang 7 itu 8. Terus untuk melakukan perkalian kita bisa ketikkan let kali sama dengan variabel A dikali variabel B. Enter. Untuk melihat hasilnya kita bisa ketikkan echo tanda petik hasil perkalian titik 2 variabel kali
enter. Di sini ada kesalahan. Mari kita lihat apa yang salah. Di sini saya salah mengetikkan kali, makanya nilainya tidak keluar. Kemudian kita echo. Hasilnya itu 105. Hasil dari 15 dikali 7 itu 105. Terus kita akan menggunakan perintah eksternal XPR atau AWK. Kita bisa ketikkan bagi. Ini kita akan menghitung bagi dari variabel A dibagi variabel 7. Standar. Variabel A dibagi variabel B. Di sini kita tidak menggunakan tanda kutip, tetapi dalam kurung. Di sini kita mengalami kesalahan. Mari kita lihat apa yang salah pada penulisan perintah kita. Bagi sama dengan seharusnya ini sudah cocok. Di sini kita lupa menambahkan spasi di variabel B. Kita enter. Dan hasilnya sesuai. Terus untuk melihat hasil kita bisa ketikkan echo spasi tanda kutip hasil pembagian titik 2 variabel bagi. Enter. Jadi hasilnya itu adalah 2. Kenapa hasilnya ini 2? Karena outputnya itu menggunakan angka bulat, bukan angka desimal atau pecahan. Terus kita akan masuk pada perintah yang ketiga, yaitu modulus A persen B. Ini untuk menghitung modulus. Untuk melihat hasilnya kita bisa ketikkan echo spasi titik tanda petik bisa hasil dalam kurung modulus balas kurung titik 2 persen variabel modulus. Kita tutup dengan tanda petik, kita ketik enter. Hasilnya itu 1, karena sisa pembagian dari 15 dibagi 7 itu 1.
Terus kita masuk pada percobaan kedua. Pada percobaan kedua kita akan melakukan sebuah operator relasional. Operator relasional ini menggunakan perintah-perintah sebagai berikut. min eki, min ne, min gt, min it, min ge, min le. Ini digunakan ketika menggunakan sebuah numerik. Terus untuk string kita menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang ini, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Kita langsung saja ketikkan perintahnya. Perintah bin dengan variabel tidak perlu diketikkan lagi karena sudah ada pada modul yang pertama tadi. Terus kita langsung saja pada perintah if variabel a bin eki spasi variabel b. Kita enter. Terus kita masukkan kondisinya jika benar. Hasilnya akan menghasilkan output variabel a variabel b a sama dengan b. Kita tutup dengan tanda petik lalu enter. Kemudian kondisi kedua, else, maka akan menghasilkan variabel a min eki variabel b titik 2 a tidak sama dengan b. Lalu kita tutup dengan dengan tanda petik 2, kita enter, lalu kita tutup perintahnya dengan fi. Hasilnya itu nanti a tidak sama dengan b karena angka 15 tidak sama dengan angka 7. Lalu kita masuk dalam percobaan yang ketiga yaitu conditional statement. Ini digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Yang di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu if else dan case else. Kita masuk dalam kondisi if else dulu. Ini merupakan sintaks dalam if else. If ini merupakan kondisi pertama. Jika benar, perintah 1 elif. Kondisi ini merupakan kondisi 2. Elif ini merupakan singkatan dari else if. Jika benar, perintah 2, maka else akan, jika perintah 1 dan 2 tidak benar, maka akan terjadi alternatif perintah, lalu kita akan menutupnya dengan fi. Mari kita ketikkan
perintahnya, yaitu perintah ini tidak perlu lagi kita ketikkan karena sudah ada di atas tadi. Jadi kita langsung saja pada perintah if. If spasi variabel A spasi sama dengan variabel B. Jangan lupa ditutup, lalu enter, dan jika benar, maka menghasilkan A sama dengan B. Jangan lupa ditutup, terus elif. Maka maka variabel A min kita variabel B balas enter benar enter menghasilkan output A lebih besar dari B. Jangan lupa ditutup, enter, elif, variabel A spasi min variabel B jangan lupa ditutup, enter. Jika benar, akan menghasilkan A lebih kecil dari B. Jangan lupa ditutup, enter. Maka akan menghasilkan tidak ada kondisi yang memenuhi. Balas. Kita akhiri dengan FI. Enter. Hasilnya nanti tuh tidak ada kondisi yang memenuhi. Terus kita masuk pada perintah yang kedua, yaitu kondisi case exit else. Kita bisa langsung saja mengetikkan perintah pagar tanda seru spasi /bin/bus. Ketikkan enter, echo spasi tanda petik apa makanan yang kamu suka? Tanda tanya balas. Lalu kita enter.
Di sini kita tidak menggunakan min n karena jika kita menggunakan min n, dia tidak akan membuat baris baru. Dia akan tersambung dengan user. User atau directory. Directory yang ini Ubuntu. Terus kita lanjut saja. Kita ketikkan read makanan. Read makanan. Set case tanda petik variabel makanan. Terus kita enter. Terus kita ketikkan lagi seharusnya tadi ini kita tuliskan makanan kesukaan kita di sini. Kita ulang, tuliskan perintah read makanan, tuliskan makanan yang kita suka. Mie goreng. Kita enter. Terus kita lanjut ketikkan case spasi tanda petik variabel makanan dibalas tanda petik in. Kita enter. Makanan pertama itu kita isi dengan pentol. Gunakan tanda petik, ketikkan pentol, balas petik, balas kurung, enter. Ini mengalami sebuah kesalahan error. Variabel makanan in. Coba kita ini masih error. Mari kita lihat apa yang menyebabkan perintah ini menjadi error. Kesalahannya masih terjadi error. Di sini tadi saya lupa memberikan tanda spasi, makanya dia menjadi error. Lalu kita langsung saja mengetikkan pentol. Kemudian untuk melihat hasilnya kita ketikkan echo pentol raja. Depan
depan. Kita enter, terus kita ketikkan tanda petik 2, tanda titik koma 2, enter, lalu tang, enter, terus echo, spasi, tanda petik, Poki, rasa pisang, enak bet. Kita balas tanda petik, kita enter, titik koma 2, enter, Indomie, kita lagi tanda petik, enter, echo, spasi, tanda petik, Indomie, Indomie, tanda petik, Indomie, telur, enter, tanda titik koma 2, bintang, plus kurung, enter, terus echo, spasi, tanda petik, makanan yang kamu suka, makanan yang kamu gak enak, tanda petik, enter, terus untuk mengakhiri kita ketikkan terus enter, terus nanti hasilnya itu makanan yang kamu suka nggak enak, hehehe, karena di sini tidak ada makanan Indomie yang kita suka. Sekian dari pembahasan modul 7. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke modul 8, yaitu loop atau perulangan. Langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan jika kita ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Di sini ada contoh sintaksnya, yaitu while, kondisi, do, ada perintah, ada dan. Lanjut kita akan mengetikkan perintah tersebut. Nah, kode di sini untuk memberitahu sistem operasi yang akan dieksekusi atau dikerjakan oleh si bezel tersebut. Kita lanjut, kita akan buat satu variabelnya, yaitu a sama dengan 0. Kita akan buat satu kondisi a lt kurang dari 10.
di sini du, lalu akan menampilkan kondisi tersebut itu 0. Nah, jadi nanti si A-nya ini ke sini. Dia akan buat suatu kondisi apakah 0 kurang dari 10. Jadi dia akan melakukan print tersebut lalu menampilkan si 0. Lalu 0-nya tersebut akan ditambahkan 2, baru A-nya lagi ini akan menjadi 2. Dan di sini dia lagi 2 apakah kurang dari 10. Karena jawabannya benar, dia akan menampilkan si 2 tersebut. Kita coba dan nah, ini kan yang seperti saya jelaskan 0 kurang dari 10 ya, dia akan menampilkan si 0, baru dijumlahkan 2, dijumlahkannya 2, di sini akan menjadi 2. Jadi 2 kurang dari 10. Lalu ditambahkan lagi jadi 4, pokoknya seterusnya sampai mentoknya 8. Karena kalau 10 kurang dari 10 itu hasilnya false. Jadi dia akan berhenti sampai 8. Kita lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu for loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah setiap item pada daftar. Di sini ada contoh sintaksnya, itu for var in daftar. Kan di sini ada perintah, di sini ada dan. Ketikkan perintah akan lanjut masuk saja langsung ke for. Dalam dia for di dalam itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini for yang di dalamnya itu, yang di dalam namanya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Makanya echo. Nah, dia akan menampilkan angka dari ini. Perulangan for di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4. Dan sorry guys, salah ketik. For namin adu kita echo lagi. 6. Di sini echo guys. Echo nah, di sini echo baru kita dan. Nah, seperti ini kira-kira perulangannya. Di dalam for itu ada di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita juga bisa menuliskan perintahnya seperti yang ada di bawah ini. For 6 sama dengan 1 sama dengan 1, yang lupa dipakai dari sama dengan 5. Taruh titik koma, baru 6 sama dengan 6 plus 1. Nah, number 1 kurang dari atau sama dengan 5. Dia akan, yang numbernya ini 1, dia akan dijumlahkan 1. Di sini akan jadi 2 lagi. Coba S6 padankan. Nah,
Jadi sesuai penjelasan saya tadi, di sini akan menjadi satu, nomornya kan satu, satu kurang dari atau sama dengan 5 itu kan true. Jadi dia akan menampilkannya satu di sini, baru baru ke baru dijumlahkan lagi jadi dua. Apakah dua kurang dari atau sama dengan 5 itu benar? Ya benar. Pokoknya sampai 5 karena 5 kurang dari sama dengan 5 itu true. Kalau 6 itu kan false. Jadi 6 itu tidak ditampilkan. Sama ya. Yang ini di atas sama di bawah ini. Oke. Kita masuk lagi ke until loop. Berbeda dengan while, until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai satu kondisi tersebut terpenuhi. Oke. Nah, A sama dengan 0 sama dengan 0. Until, jangan lupa berikan tanda. Nah, ini RT. Nah, nah, di nolnya itu selama 0 kurang dari 10. Ini akan melakukan ah, oke. Udah. Nah, di sini 0, jadi 0 kurang dari sama dengan 10, maka nolnya akan dimunculkan di sini. Nah, baru dia akan ditambah 2 lagi. Di 0 ditambah 2 kan 2. Dia akan jadi 2, jadi seterusnya sampai 8. Kita lanjut lagi ke select loop. Select loop digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan berupa daftar pilihan yang bisa pilihannya oleh user, misalnya daftar menu. Select far in daftar. Di sini ada sintaksnya do, perintah, dan ketikkan perintah tersebut. Oke, akan mengetik perintah yang ada di bawah ini. Select di menu, di dalamnya itu ada teh, kopi, air, jus, tutup, semua nggak ada. Kita do minuman in teh. Nah, di dalam minuman ini ada teh, kopi, air, semua. Dia akan menampilkan maaf habis. Nah, di dalam minuman ini ada di dalamnya teh, kopi. Oh, saya lupa. Sorry. Teh, kopi, air semua. Teh, kopi, air semua. Dia akan menampilkan maaf habis. Oke, coba echo maaf habis. Nah, jangan lupa titik koma ya. Lanjut. Tarik balas kurung echo tersedia. Tersedia. Oh,
sorry guys, aduh, kita ulang aja. Nggak ada salah ketik sebesar kandung. Ah, saya lihat minuman in teh, kopi, air, jus, semua nggak ada. Kita berikan case-nya minuman in. Dalam minuman ada dalam teh, kopi, susu, teh, kopi, susu, air, semua. Air semua. Eko, maaf, habis. Jus, susu. Jangan lupa titik koma ya. Jus, susu. Kita eko lagi. Kita eko tersedia. Tersedia. Nah, jadi nanti si jus sama susunya ini dia akan menampilkan tersedia. Oke. Lanjut. Gak ada. Gak ada. Ada. Gak ada. Oke. Gak ada di situ. Kita break. Nah, koma. Eko tidak ada di daftar menu. Nah, jika semuanya false, dia akan menampilkan tidak ada di daftar menu. Jangan lupa titik koma, esak, baru dan. Nah, misalkan di sini saya mau menampilkan kopi. Oh, sorry, pakai angka. Di sini saya akan menampilkan kopi, ya. Tapi dia akan menampilkan maaf habis. Kalau susu, kalau jus itu nomor 4. Kalau jus, saya akan menampilkan jus di situ, dia akan menampilkan tersedia. Jadi gini, kalau teh, kopi, air semua dia akan menampilkan maaf habis. Kalau susu, jus susu dia akan menampilkan tersedia. Jadi nanti kalau nggak ada dia akan langsung keluar dari di dalam kondisinya atau dalam daftar menu tersebut. Kita coba kalau nggak ada karena sorry, nomor 7, karena dia tadi itu di break di break. Nah, dia akan keluar. Kita lanjut lagi pada nesting loop. Semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting. Artinya kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Oke, kita akan memasukkan perintah yang ada di dalam modul tersebut. Oke, A sama dengan 0, kita while tambahkan satu kondisi loop pertama. Di sini jangan lupa. Nah, sorry, salah.
min LT, nice, min LT 10. Jadi di sini dia akan membatasi variabel tersebut di loopingan yang pertama. Sini saya akan menambahkan loopingan yang pertama. Oke, kita do baru di sini B sama dengan yang sini tadi, sama dengan, nah ini while kan, while B GE. Jadi min GE itu adalah lebih dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kita tambahkan di sini yaitu loopingan kedua, sebagai loopingan kedua. Jangan lupa dia ini adalah lebih dari atau sama dengan. Kita masuk ke do echo min n SB. Nah, di sini dia akan ya new line. Oh, jangan lupa di sini kita harus spasi new line buat baris baru. Oke. Setelah buat baris baru, kita ke perintah ini B sama dengan, gunakan yang ini guys, jangan gunakan yang ini, salah yang ini. Nah, PR baru SB kurang 1. Nah, sudah bisa ya, kita done, kita tampilkan ya echo baru A sama dengan XPR sini seperti A tambah 1. Nah, oh, ada kesalahan guys di bagian sini. Nah, ada tadi sempat kesalahan di bagian sini. Apa? Kita ulang lagi. Ya, sama dengan 0. Baru while kurang dari 10. Kita menggunakan ini sebagai loopingan atau menandakannya ini sebagai loopingan yang pertama. Kita do B sama dengan di sini kita buatkan lagi posisi yang kedua. SB baru min GE di sini sebagai looping yang kedua. Aduh, jadi kita juga harus
berhati-hati dalam memasukkan kode SB sebagai nanti nih lainnya kita lupa ini harus dispasi. Oke, masuk ke ini B sama dengan yang ini guys, pakai yang ini expert S kurang 1 spasi. Nah, ini harus dispasi. Setelah udah kita dan baru A nya lagi, A lagi sama dengan A dijumlahkan dengan 1. Nah, sudah kita dan berhasil. Oh, masih gagal. Kita gagal, ulang sama dengan 0 while B SB in GX nol. Oh, di sini while ya oh yang lupa di use LP 10 ini sebagai loopingan yang pertama sudah kita do B di sini A kita buat lagi kondisi yang kedua GF 0. Oke, kita menyebutkan ini sebagai looping kedua SB itu kalau kita akan perintahnya baru di sini ya membuat line di sini dia akan menampilkannya persen B yang untuk editasi masuk ke B sama dengan expert B kurang dari 1. Setelah itu kita dan baru Eko baru A sama dengan expert A sama 1. Nah, periksa ulang dulu sama dengan 0 YS. Aduh, di sini saya lupa spasi lagi. Apalah. Dan saya lupa spasi lagi guys. Kita ulang A sama dengan 0. Kita belajar dari kita sama dengan 0 sama dengan 0 baru Y kemudian dari sini 10. Nah, buatnya pengen yang menandakan jika sudah yang while-nya ini dia nanti itu akan berfungsi sebagai loopingan yang di luar, dan untuk loopingan yang kedua ini
dia itu sebagai loopingan yang ada di dalam loopingan yang pertama. Oke, B sama dengan filenya di sini. Nah, di sini kita buka GF lebih dari atau sama dengan 0. Oh, di sini saya. Nah, 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 baru di sini saya tandakan sebagai loopingan kedua yang ada di dalam loopingan 1. Oke, jika sudah benar, kita ke loop. Tambahkan menambahkannya dari perintah ini dinilai baru B. Nah, jangan lupa di spasi. B sama dengan expr s kurang 1. Oke, dia akan mengurangi 1. Misal dia di sini udah 0, dia akan menentukan. Jadi dia ini B itu di 0 nih, ini sama dengan B. Jadi dia masuk ke sini. Apakah 0 itu lebih dari sama 0? Dia true. Maka dia true, dia akan tertampil di sini 0, baru ada spasinya ke sana nanti. Baru nanti dia ada barisnya ke bawah setelah sudah B-nya itu dikurangi 1. Apakah lanjut lagi? Apakah dikurangi 1 apa min 1 itu lebih dari atau sama dengan 0? Jawabannya false. Tampilannya akan seperti itu. Kita terus jika sudah echo, kita ke sini dan oke, dan baru echo lagi A sama dengan expr A tambah 1. Oke, kita akan sana sini berarti lihat. Nah, ini jadi dia kan 0, ini 0 kurang dari 10. Jadi di ini yang di luar dari loopingnya ini nanti itu sebagai pembatasnya. Baru dia kan di ini B kan dia itu sama dengan 0. Jadi masuk ke dalam loopingan kedua yang di dalam loopingannya ada 0. 0 lebih dari atau sama dengan 0, dia akan mengoutputkan si 0-nya ini. Lalu dia spasi. Jadi dia agak spasi begini ke sana. 0 baru misalkan dari 0-nya tadi di ini kan yang output baru dia akan kurang B kurang 1. Dia jadi di sini lagi jadi min 1. Karena min 1 itu sudah false, jadi dia munculnya hanya 0. Nah, setelah itu dia akan tambah 1 lagi. Jadi di sini 1. Apakah 1 kurang dari 0? Jawabannya true, 1. Jadi di sini adalah 1. Apakah lebih dari atau sama dengan 0? Jawabannya true. Dia akan menampilkan si satunya di sini. Nah, dia agak jaraknya karena kita sengaja beriin spasi ke sini. Oke. Jadi dikurangi lagi apakah 0 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi dia akan menampilkan 0 lagi. Baru dijumlahin lagi ke atas lagi. Nah, jadi 2. Pokoknya begitulah. Jadi hasilnya 210, 3210 seterusnya. Dan sampai seterusnya. Jadi mentoknya itu sampai 0 hingga 9. Jadi totalnya semua dari ke bawah ini adalah 10. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan saya dari modul 8.
Mohon maaf bila tadi ada kesalahan atau penjelasannya yang masih kurang. Sekian dan terima kasih.